Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alahu uswatan hasanatan lana wa li jami'il makhluqat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa warathatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka ya Allah wa nas'aluka asy-syauqa ila liqa'ik wa nas'aluka asy-syauqa ila liqa'i habibikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan mudah-mudahan izin ini pertanda ridhonya Allah kepada kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih dikuatkan ya. Masih betah berkurung di dalam surau yang insyaallah diberkahi Allah ini. Kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu indikator kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan amal yang tidak seberapa ini dan pastinya tidak ada apa-apanya di sisi Allah, mudah-mudahan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena caper atau cari perhatian itu boleh, ya boleh, tapi hanya capernya itu kepada Allah. Kalau dulu kita sempat membahasakan MPA ya, mencari perhatian Allah. Nah, itu bahasa di Aldomi juga tuh, MPA. Mencari perhatian Allah yang boleh. Tapi kalau MPO nggak boleh ya, mencari perhatian orang. Jadi cukuplah bagi kita dengan masih istiqomahnya kita di surau ini adalah upaya kita untuk MPA, mencari perhatian Allah. Mudah-mudahan dengan amal yang sedikit ini yang kita lakukan dengan keikhlasan, ya ikhlas semua bapak-bapak atau terpaksa semua. Ini wajah-wajah terpaksa semua ya, wajah-wajah tersiksa semua ini. Masih jam 2 udah dibangunin ya, jam setengah 2 sudah ada yang bangunin, padahal kita pengen enak-enaknya tidur itu. Ya mohon maaf bapak-bapak ya kalau seandainya ada yang merasa terganggu dengan suara-suara aneh dari kami, dari tim kami. Mudah-mudahan itu menyinggung ya. Ya. Jadi itu memang disengaja. Jadi kalau tersinggung ya alhamdulillah. Kalau seandainya ada yang merasa tersinggung, tidurnya terganggu, alhamdulillah. Ya karena di sini itu adalah tempat untuk mematikan mudah tersinggung. Kalau masih mudah tersinggung, mudah terganggu, nah berarti suluknya harus lebih ini lagi, diulang lagi. Ya, 10 tahun. Jadi kalau ada yang tersinggung ya alhamdulillah. Memang tujuan kita itu. Ya. Nah, tersinggung lama kelamaan mudah-mudahan hilang itu ya.
Baik, Bapak-bapak, saudara kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah. Sebelum kita mulai kajian kitab As-Sa'adah Al-Abadiyah fi ma jaa'a bihi An-Naqsyabandiyah ini, mari seperti biasa kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Kita niatkan semisal pahalanya buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk segenap guru-guru kita, khususnya di Ribat Nuraniyah ini. Kemudian juga untuk segenap orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah terangkan kuburnya, dan Allah berikan maqam atau tempat yang terbaik di sisinya. Dan bagi yang masih hidup, mudah-mudahan mereka semua disehatkan Allah, zahir batinnya, dan juga dipanjangkan umurnya dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita khususkan untuk penulis kitab ini, yaitu Syekh Abdul Majid bin Muhammad Al-Khan, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Lana wa lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Saudara yang dimuliakan Allah, kemarin kita sudah membahas perkara tentang wusul ya. Kemarin kita sudah beri pengantar bahwa wusul itu, apa yang dimaksud dengan wusul? Secara bahasa sampai. Apakah sampai zahir atau sampai apa? Apanya yang sampai? Fisiknya atau kesadarannya. Nah, jadi usul itu lebih kepada sampainya kesadaran seorang hamba, siapa hakikat dirinya dan siapa hakikat dari Tuhannya. Sehingga dengan kesadaran itu dia tahu diri, siapa dia dan siapa yang dia sembah. Sehingga dia tidak merasa zat yang disembah. Ya, dia tidak merasa berhak untuk dimuliakan, disembah ataupun diagungkan, karena dia hanya makhluk. Nah, ketika kesadaran itu muncul dan mutlak itu dalam artian setiap saat kesadaran itu ada di dalam diri kita, maka ketika itulah seseorang bisa disebut sebagai orang yang sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun wusul itu bukan perkara yang sederhana. Ya. Untuk sampai kepada kesadaran mutlak siapa kita dan siapa yang kita sembah itu butuh syarat dan butuh dasar-dasar yang harus kita tempuh. Nah, kemarin kita sudah selesai membahas tentang syarat-syarat usul, di mana syarat itu kalau satu saja tidak terpenuhi, maka masyrut itu artinya yang diberi syarat itu batal. Misalnya sholat, ya, salah satu di antara syarat sah sholat apa? Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, seandainya satu saja dari syarat-syarat sholat atau syarat-syarat sah sholat itu hilang, maka sholatnya tidak sah atau tidak dianggap. Nah, itulah fungsi syarat dalam sebuah perkara ya. Jadi syarat itu kalau kita baca dalam kitab usul fikih, ya, sesuatu yang ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' atau ma tatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa laysa juz'an minha atau minhu ya. Sesuatu yang menjadi tanda atau menjadi
yang tergantung kepada sesuatu itu sahnya yang lain. Walaisa juz'an minhu, tapi dia enggak masuk ke dalam perkara itu. Ya, nah itu yang disebut dengan syarat. Ma tatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i walaisa juz'an minhu. Sesuatu yang bergantung kepadanya sahnya sebuah perkara, tapi dia bukan masuk ke dalam perkara itu. Ya, wudu apakah bagian dari sholat? Bahagian sholat enggak? Masuk gerakan sholat enggak wudu? Enggak. Tapi dia menjadi penentu sahnya sholat. Nah itu namanya syarat. Tapi kalau rukun, ma tatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa huwa juz'un minhu. Sesuatu yang bergantung sahnya sebuah perkara kepada sesuatu itu. Wa huwa juz'un minhu, dan dia adalah masuk ke dalam bagian dari perkara itu. Nah itu bedanya rukun dengan syarat. Kalau rukun sholat apa salah satunya? Baca surah Al-Fatihah. Itu di dalam sholat atau di luar sholat? Di dalam sholat. Nah itu makna rukun. Ya, dia menjadi penentu sahnya sebuah amalan, tapi dia berada di dalam amalan itu sendiri. Kalau syarat, penentu sahnya sebuah amalan, tapi dia berada di luar amalan. Nah itu bedanya syarat dengan rukun. Nah, berarti di sini syarat usul ada 4. Ya, syarat usul itu ada 4. Berarti apa? Kalau kurang salah satu dari yang 4 ini, maka usulnya tidak dianggap sah. Ya, jadi usulnya hanya usul perspektif dia, usul yang menurut halusinasi dia, ya. Dan kita berlindung kepada Allah dari usul yang seperti ini, ya. Banyak orang yang menyatakan dia sudah usul kepada Allah, tapi ternyata i'tikadnya salah. Dia masih meyakini Allah itu di langit misalnya. Ya. Kita meyakini Allah di langit? Gimana Bapak? Kita meyakini Allah di langit enggak? Allah tidak butuh tempat. Tempat dan waktu itu sudah ada atau belum ada sebelum adanya Allah? Sudah ada atau belum ada? Mana duluan Allah dari tempat? Duluan Allah. Kalau Allah butuh tempat, pertanyaannya di mana Allah sebelum adanya tempat? Ya kan? Jadi kalau ada orang yang bilang Allah di langit misalnya, duluan mana Allah dari langit? Duluan Allah. Pertanyaannya, ketika langit belum ada, Allah di mana? Gampang kan mematahkan keyakinan-keyakinan yang seperti itu? Ya. Ketika langit belum diciptakan, berarti Allah di mana? Berarti Allah enggak ada tempat. Nah, oleh sebab itu keyakinan itu perlu kita perkuat lewat ilmu yang disebut dengan ilmu akidah. Nah, jadi syarat wusul yang pertama itu adalah berdiri di atas akidah yang sahih atau yang benar. Nah, apa akidah yang sahih itu? Akidah yang dianut oleh siapa? Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, jadi dalam mazhab kita, dalam Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah, i'tikad yang kita yakini sebagai i'tikad yang diajarkan Rasulullah adalah i'tikad yang dirumuskan oleh 2 orang imam, yaitu Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sudah khatam Bapak Ibu, Bapak-bapak bahas ini? Masalah akidah ini? Akidah 50 sudah khatam?
Berarti gimana usulnya itu? Akidah 50 belum belajar. Apa akidah 50? 20 sifat wajib bagi Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah sampai akhir. Nah, itu 20 ya. Kemudian 20 yang mustahil bagi Allah. Sudah berapa? 20 tambah 20 40. Kemudian satu sifat yang jaiz bagi Allah. Berapa? 41. 4 sifat yang wajib bagi Rasul. 45. 4 yang mustahil bagi Rasul. 49. 1 yang jaiz bagi Nabi dan Rasul. 50. Nah, itu wajib dikuasai untuk syarat usul. Tapi bukan hanya hafal wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawaditsi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, bukan itu aja, tapi maknanya harus paham juga. Ya, makna dari semua akidah yang 50 itu harus paham. Karena tidak cukup iman dengan taklid. Ya. Nah, itu ijma' ulama akidah itu. Ya, dalam persoalan akidah tidak boleh taklid. Apa itu taklid? Ikut-ikutan. Orang nyembah A misalnya, kita juga ikut-ikutan nyembah. Padahal kita nggak tahu siapa yang kita sembah. Jadi dalam bab akidah haram hukumnya taklid. Apa itu taklid? Ikut-ikutan. Berarti kita akidahnya harus paham. Pertama hafal dulu. Sudah hafal akidahnya 50? Sifat yang mustahil apa aja? Al-adam. Kemudian al-fana. Kemudian apa lagi? Al-huduts. Kemudian al-qiyamu bi ghairihi. Nah, itu sifat yang mustahil bagi Allah. Itu wajib dalam kepala semua. Ini baru syarat yang pertama, ini gimana ini? Ini baru syarat pertama, berarti usul kita masih jauh. Ya, usul kita masih jauh. Termasuk kami sendiri yang depan ini masih jauh. Berarti setelah suluk ini apakah kita langsung menganggap diri sudah suci atau gimana nih? Masih jauh. Ya. Berarti setelah suluk kita ngapain? Belajar lagi tentang akidah yang 50. Nah, diperdalam lagi apa itu wujud, apa itu qidam, apa itu baqa, apa itu wahdaniyah, apa itu sama, apa itu basar, dan seterusnya. Jadi nggak cukup waktu kita buat ngaji sebenarnya. Walaupun sebagian kita malas kan ngaji ini, ngantuk ngaji lagi, udah capek ngaji lagi. Padahal syarat usul pertama itu zikir atau punya ilmu? Punya ilmu tentang Allah dan Rasulullah. Nah, berarti nggak main-main. Ngaji itu wajib sebagaimana zikir. Nah, jadi bagi yang belum fokus belajar akidah 50, berarti setelah suluk programnya apa setelah ini? Nah, wajib belajar akidah 50. Nah, itu bikin agenda, ya. Nah, kalau yang di Ribat, yang di Jakarta, nah itu sudah ada, dulu pernah dibuka oleh Buya Asfi. Nah, itu bisa diulang lagi videonya. Nah, itu syarat pertama ya. Harus berakidah yang benar. Kemudian yang kedua apa? Syarat usul. Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat. Kemarin taubat nasuha itu sekali atau berulang kali? Berulang kali ya. Jadi taubat nasuha itu gabungan dari semua taubat yang kita lakukan setiap saat. Dan kita wafat dalam kondisi itu. Nah, itu yang usul itu. Jadi kalau lagi baca astagfirullah meninggal, nah itu bagus Pak.
Itu yang kita cari. Tapi ingat dulu, astagfirullahnya jangan hanya di bibir. Ya, astagfirullahnya betul-betul berasal dari dalam kalbu yang terdalam. Nah, ingat juga kemarin ada orang munafik ya, mulutnya nyebut astagfirullah, tapi kalbunya mikirin ranjang, kasur di rumah. Tuh astagfirullah munafik itu. Ya, mulutnya nyebut astagfirullah, tapi kalbunya ngelihat, aduh nanti maghrib buka apa ya? Ini kok lauknya nggak ada yang bergizi. Jadi ada juga yang mikirin itu mungkin ya, astagfirullah tadi yang setelah asar tadi yang dipimpin Habib. Beliau itu Habib ya, Habib Firdaus. Nah, jadi jangan sampai istighfar kita, mulutnya istighfar tapi kalbunya mikirin takjilnya nanti apa. Nah, nauzubillah, itu bahagian dari kemunafikan dalam beristighfar. Kalau seandainya dicabut dalam kondisi seperti itu gimana? Nauzubillah. Nauzubillah. Nah, jadi mudah-mudahan kita kalaupun dicabut nyawa kita, kita dalam kondisi bertaubat dan taubatnya taubat nasuha. Ada berapa rukun taubat nasuha? Ada 4. Yang pertama, menjauhi maksiat semuanya, kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, kemudian yang ketiga, menyesal. Tapi penyesalan yang sebenar-benarnya menyesal, bukan menyesal nanti buat lagi gitu. Terus yang terakhir, merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syarat taubat nasuha. Jadi kalau ingin taubat nasuha, jalankan yang 4 tadi. Oke, kemudian yang ketiga, kemarin apa? Syarat usul. Beramal dengan sunnah Nabi dan berpegang teguh dengan hukum-hukum syariat. Berarti harus belajar fikih. Kalau tadi akidah. Kalau sekarang fikih. Jangan sampai ada di antara kita mentang-mentang sudah bertarekat, mentang-mentang sudah berhakikat, mentang-mentang sudah belajar ma'rifat, menyepelekan ilmu yang disebut dengan ilmu fikih. Nah, ini cobaan atau penyakit kebanyakan orang-orang yang belajar hakikat dan ma'rifat. Menyepelekan ilmu fikih. Padahal kata beliau, salah satu syarat wusul kepada Allah beramal dengan sunnah nabawiyah dan berpegang dengan hukum-hukum syariat. Hukum syariat dari mana kita pelajari? Dari fikih. Kita mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Berarti wajib kita mempelajari fikih berdasarkan mazhab Syafi'i. Karena yang mudah kita pelajari saat ini adalah mazhab Syafi'i. Jadi nggak ada mentang-mentang kita sudah bertarekat, kita memandang sebelah mata pelajaran fikih. Itu bahaya besar itu. Ya, karena tidak mungkin orang bisa beramal tanpa fikih. Jadi kalau seandainya ada yang terlanjur selama ini karena sudah keenakan makrifat, keenakan belajar hakikat, ya, menyepelekan ilmu fikih. Nah, coba kembali lagi, wajib belajar fikih. Ya, wajib belajar fikih, karena dia menjadi syarat usul kepada Allah. Jadi semakin orang belajar hakikat, belajar ma'rifat, itu seharusnya dia semakin menghargai seluruh ilmu Allah. Fikih ilmu siapa? Dari Allah. Akidah dari Allah lewat Rasulullah kan. Jadi semakin orang belajar tarekat, semakin orang belajar hakikat dan ma'rifat, seharusnya dia semakin menghargai ilmu, bukannya memandang sepele ilmu. Nah, jadi kami ingatkan sekali lagi, kalau ada yang selama ini merasa fikih itu
Itu kajian syariat. Kita sudah hakikat, nggak perlu lagi fikih. Kalau ada yang berniat seperti itu, ada yang ada di kolbunya ungkapan itu ketika ngelihat orang belajar fikih, maka bertaubat, wajib bertaubat. Ya, karena semua ilmu dari Allah yang beliau titipkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kemudian yang keempat, menjauhi bid'ah. Baik berupa perkataan, perbuatan ataupun keyakinan. Nah, artinya di sini tidak ada indikasi kalau tarekat ini itu dirasuki atau dimasuki oleh kebid'ahan. Karena beliau sendiri yang bilang harus menjauhi bid'ah. Berarti pelaku bid'ah bisa usul nggak kepada Allah? Nggak bisa usul. Sementara beliau di sini mengajarkan tentang cara usul kepada Allah. Mungkin nggak para pendiri tarekat, khususnya tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, melakukan kebid'ahan di dalam amalan-amalan mereka? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Soalnya mereka mengatakan tidak mungkin wusul bagi orang yang melakukan kebid'ahan. Nah, jadi kalau ada lagi yang nuduh kita bid'ah, suluk itu apa? Rasulullah nggak pernah ngajarin. Mang ketemu Rasul. Antum itu ketemu Rasul. Mang hadis-hadis Rasulullah itu sudah dibaca semua. Ya, hadis Rasulullah itu dalam kepala Imam Ahmad itu ada 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hambal, beliau hafal 1 juta hadis dengan sanad dan matannya. Kira-kira orang yang membid'ahkan tarekat itu dia sudah hafal berapa hadis? Ya, sampai-sampai dia begitu mudahnya membid'ahkan orang lain. Ya. Jadi Imam Ahmad itu sesuai dengan pengakuan anak beliau, namanya Abdullah bin Ahmad bin Hambal, kana abi hafizha milyuna hadisin. Ya, atau kama qala. Jadi anak beliau Abdullah bin Ahmad itu mengatakan, bapak saya Ahmad bin Hambal itu hafal 1 juta hadis. Ya, 1 juta hadis. Kita berapa hadis? Innamal a'malu binniyat itu belum 1 hadis. Itu masih 1 potongan hadis karena hadisnya masih ada teksnya di bawah. Ya, itu masih 1/40 hadis. Belum 1 hadis itu. Nah, berarti tahu dirilah kita sebelum mengklaim kalau seseorang itu melakukan kebid'ahan. Ya. Jadi jangan terlalu cepat menuduh orang lain bid'ah. Nah, itu ya. Nah, itulah 4 syarat usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan mempelajari usul itu kan ada 4 syarat dan 4 usul. Usul itu apa? Dasar. Kalau yang tadi syarat, nah yang sekarang yang akan kita bahas adalah dasar-dasar usul. Kalau dia tidak ada, seseorang tidak akan bisa melewati usul atau tidak akan bisa usul kepada Allah. Nah, apa saja 4 dasar dalam usul kepada Allah? Nah, sekarang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslul awwalu suhbatul muridis sadiqi lisyakhil kamili. Dasar yang pertama untuk wusul kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah suhbatul muridis sadiqi lisyakhil kamili. Bergurunya seorang murid yang shadiq terhadap syekh yang kamil atau terhadap guru yang kamil. Suhbah itu artinya berguru. Ya. Artinya apa? Tidak mungkin seseorang wusul kepada Allah tanpa berguru.
Ya, tanpa berguru. Nah, disinilah maknanya perkataan para sufi. Mereka pernah mengatakan man laisa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitonun. Ya, man laisa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitonun. Siapapun yang tidak punya guru dalam bidang spiritual, maka bisa dipastikan gurunya adalah setan. Ya, gurunya adalah setan. Berarti mungkin nggak seseorang wusul kepada Allah sendiri tanpa berguru? Mungkin nggak orang wusul kepada Allah tapi sendiri? Ya, otodidak, ya, baca lewat buku, bisa nggak? Para sufi mengatakan kalau ini menjadi dasar, berarti kalau dia menjadi dasar, kalau tidak ada dasar, berarti tidak mungkin. Rasulullah saja, ya, ini kita bukan bukan secara hakikat, ya, secara zahir. Rasulullah saja makhluk yang paling sempurna, dari beliau diciptakan seluruh makhluk yang lain, masih berguru nggak, Bapak? Masih berguru nggak Rasulullah? Secara zahir. Malaikat Jibril itu guru Nabi Muhammad nggak? Secara zahir, ya. Secara hakikat Jibril lah yang berguru ke Rasulullah. Nggak mungkin Faraq berguru kepada usul berguru kepada Faraq. Asal berguru kepada cabang, nggak mungkin kan? Secara hakikat. Tapi secara zahir Rasulullah berguru nggak kepada malaikat Jibril? Berguru. Buktinya beliau masih menunggu wahyu yang bersumber dari Allah lewat malaikat Jibril. Itu Rasulullah mencontohkan kepada kita betapa beliau yang sekalipun makamnya tinggi di sisi Allah, beliau masih mau merendahkan, ya, masih mau merendahkan berada di posisi rendah, seolah-olah beliau murid dari malaikat Jibril. Berarti kalau Nabi saja makhluk yang paling agung berguru, apalagi kita manusia biasa yang tempat dosa dan kesalahan ini, berarti lebih wajib lagi berguru. Orang sombong yang tidak mau berguru, ya, orang sombong yang tidak mau berguru. Imam Al-Ghazali misalnya, ya, beliau ketika mengambil ilmu tarekat, mengambil ilmu zikir, itu beliau sudah mencapai derajat profesor. Beliau menjadi rektor di Universitas Nizamiyah, ya, Nizamiyah di Baghdad. Ketika itu beliau ngambil guru lagi, nyari guru lagi untuk zikir. Namanya Abu Ali Al-Farmadi. Nyari guru lagi beliau, padahal beliau sudah profesor di zaman itu. Jadi kalaulah seandainya untuk usul kepada Allah itu bisa mandiri, bisa sendiri, apa hikmah dibalik kenapa Rasulullah masih berguru kepada malaikat Jibril? Kenapa para ulama-ulama besar? Coba Bapak baca cerita ulama, ya. Misalnya yang ada di silsilah belakang kita ini. Kalau ada silsilah berarti yang di atasnya siapanya itu? Gurunya kan? Berarti mungkin nggak orang bisa usul, bisa paham dengan Allah, kenal dengan Allah tanpa ada guru? Nggak mungkin. Berarti proses tarekat ini sesuai sunnah atau bid'ah? Sesuai sunnah. Rasulullah mengajarkan sendiri dengan praktek yang beliau lakukan dengan malaikat Jibril alaihissalam. Sekalipun secara hakikat Jibril lah yang menjadi murid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dasar pertama wusul kepada Allah, bergurunya seorang murid yang shadiq kepada syekh yang kamil. Ya, murid yang shadiq artinya murid yang tahu kapasitas ilmunya. Ketika dia berguru, dia tidak sok tahu.
Ketika dia berguru, dia tidak mendikte gurunya. Ketika berguru, dia tidak berguru dengan nafsiyah. Kalau guru saya tidak seperti ini, berarti dia bukan guru saya. Bukan seperti itu murid yang shadiq. Ya. Li syekhil kamil, kepada syekh yang sempurna. Syekh yang sempurna itu maksudnya apa? Nah, ini sekarang kita bahas. I'lam anna syekhal kamila huwa alladhi tawaffarat fihi syurutut tarbiyati wat tazkiyati wal irsyadi wal imdadi. Ketahuilah oleh engkau para pembaca kitab ini bahwasanya yang dimaksud dengan syekh yang kamil adalah alladzi tawaffarat fihi syurutut tarbiyah, yaitu seseorang yang sempurna pada dirinya syarat-syarat tarbiyah. Ya, syarat-syarat tarbiyah. Maksudnya apa? Dia mengikuti jalur tarbiyah rohani. Maksudnya apa? Dia ikut suluk. Dia pernah belajar suluk. Dia talqin. Kemudian dia suluk, kemudian dikasih ijazah sama gurunya. Itu yang dimaksud dengan tarbiyah. Berarti kalau seseorang yang tidak mengikuti jalur ini, dia tidak pernah talqin, kemudian tidak pernah suluk, kemudian tidak punya guru, berarti dia tidak bisa disebut dengan syekh al-kamil. Ya, berarti dia tidak bisa menjadi guru tarekat. Ya. Begitu juga dengan wali-wali yang majzub. Nah, ini Buya sering menyampaikan ya. Wali-wali majzub, mereka yang sudah sampai ke Allah tapi tidak lewat jalur sufi. Mereka yang kalbunya langsung ditarik Allah. Ya. Sehingga dalam kalbunya tidak ada kecuali hanya Allah, tapi secara zahir akal sehatnya hilang. Nah, itu namanya wali-wali majzub, ya. Wali-wali majzub. Sekalipun mereka wusul kepada Allah, tapi mereka nggak bisa jadi guru. Karena mereka tidak memenuhi syarat tarbiyah. Begitu juga dengan wali malamatiyah. Nah, mungkin Bapak-bapak pernah dengar juga wali malamatiyah. Sama dengan wali majzub. Kalbunya sudah nyangkut sepenuhnya ke Allah, tapi secara zahir dia menzahirkan kemaksiatan di hadapan manusia. Tujuannya supaya orang tidak kenal dengan dia. Nah, itu namanya wali malamatiyah. Nah, wali malamatiyah itu tidak bisa juga dijadikan sebagai syekh. Ya, secara aturan tarekat sufi. Wa tazkiyah, kemudian syarat-syarat tazkiyah. Jadi syekh kamil itu memenuhi syarat tarbiyah, kemudian syarat tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Tazkiyah penyucian diri. Ya, penyucian diri artinya dia sudah melakukan proses penyucian diri melalui proses taubat. Kemudian dia melalui makom-makom rohani yang sudah dijelaskan dalam kitab-kitab sufi. Nah, itu tazkiyah. Wal irsyad, dan syarat-syarat irsyad. Ini bukan irsyad anaknya Buya Datu Asa ya. Syarat-syarat irsyad maksudnya apa? Dia bisa membimbing orang. Dia bisa membimbing orang. Bisa mengajak orang ke jalan Allah. Wal imdad, dan syarat imdad. Dia punya madad yang bisa dia turunkan kepada yang lain. Ya. Allah memberi dia madad, dan dengan madad itu dia bisa ngajak orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan syekh kamil. Di sini tidak disebutkan kalau syekh kamil itu suci dari dosa dan kesalahan, nggak ada di sini. Ya, berarti syekh kamil itu mungkin nggak bikin dosa, mungkin nggak maksiat. Nah, ini seringkali diulang-ulang Abuya ya, supaya kita tidak tertipu dengan ini.
Ya. Karena mursyid bukan wali, mursyid bukan nabi. Kalau nabi apa sifat beliau? Maksum, terjaga dari dosa dan kesalahan. Tapi kalau mursyid itu mereka bukan nabi, bukan juga malaikat. Mungkin saja mereka melakukan kemaksiatan. Tapi yang kita ikuti dari Syekh Kamil ini, dari guru tarekat itu adalah karena dia tahu cara jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita ikuti, itu yang kita pelajari dari Syekh Kamil itu. Nah, ini juga sudah pernah dijelaskan juga oleh Buya Al-Domi dalam kitab Al-Bahrul Madid, ya. Begitu juga dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Arabi, itu juga pernah menceritakan. Jadi suatu ketika Imam Junaid ditanya, ya, Imam Junaid ditanya, apakah mungkin seorang wali yang mursyid atau mursyid yang wali itu berzina, ya wahai guru? Jadi salah seorang murid dari Imam Junaid bertanya ke Imam Junaid, wahai Imam Junaid, mungkin nggak seorang wali, seorang mursyid, ya wali yang mursyid maksudnya, berzina, kata beliau. Terus Imam Junaid bilang, jika Allah mentakdirkan, maka itu akan terjadi. Ya, mungkin nggak wali berzina, kata Imam Junaid, apa? Mungkin jika Allah mentakdirkan. Tapi apakah dengan perbuatan maksiat si wali itu lantas otomatis dia tidak bisa dijadikan sebagai guru dalam bidang spiritual? Imam Junaid bilang tidak. Dia masih tetap dengan keguruannya sekalipun dia melakukan maksiat. Ya, ilmu orang alim masih sama dia nggak ketika dia melakukan maksiat? Masih. Dan kelebihan sufi, kelebihan wali itu ketika dia maksiat, dia tahu jalan kembali kepada Allah. Nah, sehingga hati-hati di sini, jangan tertipu dengan hal-hal yang secara zahir mungkin keliru secara syariat dilakukan oleh guru, ya, oleh wali misalnya. Tapi mungkin saja secara hakikat mereka tengah menguji murid. Nah, ini hati-hati juga. Ini tidak satu orang yang terkena dengan ini. Langsung mufaraqah dari guru hanya gara-gara diuji. Kalau Bapak ngikutin kajian Al-Anwar Al-Qudsiyahnya Buya Asfi, itu sangat banyak di sana cerita-cerita tentang bagaimana guru menguji murid dengan hal-hal yang seolah-olah maksiat, tapi tujuannya adalah untuk menguji si murid ini tasdik gak sama gurunya. Ya, banyak kisah-kisahnya. Kalau muridnya ahli baca kitab misalnya, dia baca kitab tapi banyak yang salah. Tujuannya apa? Supaya muridnya ini menguji dia percaya nggak sama ilmu rohani yang dibawa oleh guru ini. Kalau dia masih terhijab dengan ilmu baca kitabnya, berarti dia akan meninggalkan guru itu. Begitu juga dengan murid yang terjebak dengan kaedah-kaedah baku syariat. Diuji oleh gurunya dengan perbuatan yang seolah-olah maksiat. Misalnya gurunya nggak ikut salat jamaah misalnya. Contoh saja. Ya. Sementara gurunya terhijab dengan ilmu syariat, ilmu fikih ilmu fikih yang ketat itu. Akhirnya ketika dia ngelihat gurunya tidak ikut salat jemaah, akhirnya dia langsung mufaraqah dari gurunya. Wah, guru saya gak ahli fikih. Dia tahu tapi dia gak ngamalin. Guru macam apa ini? Nah, kalau seandainya muncul bahasa seperti ini terhadap guru mursyid, itu putus madat antara guru dengan murid. Selesai di sana itu. Ya? Ya, bisa seperti itu, Pak. Dan bisa saja tidak cocok dengan guru itu. Silakan cari guru yang lain. Dan pas datang ke guru yang lain, itu nanti akan ini lagi. Akan kejadian lagi, diuji lagi sesuai dengan
kondisi kita. Kalau kita terhijab dengan ilmu ilmu syariat misalnya, kita diuji dengan itu. Kalau kita terhijab dengan ilmu baca kitab, kita diuji dengan ilmu baca kitab. Terhijab dengan ilmu akidah, maksudnya saklek terlampau ini dengan ilmu akidah, diuji dengan ilmu akidah. Untuk menguji sang murid ini tasdik nggak dengan spiritual guru atau tidak. Nah, jadi hati-hati Bapak-bapak semua, kadangkala sebagian guru itu menunjukkan hal-hal yang tidak sesuai dengan perspektif kita. Ya. Terkadang menunjukkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita pahami, tujuannya adalah untuk menguji sejauh mana tasdik kita kepada dia. Dan murid yang diuji dengan cara seperti itu biasanya murid-murid yang dikhawatirkan dia tertutup jalan baginya ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau guru sampai menzohirkan ujian-ujian itu ke murid, berarti guru punya pandangan sesuatu ke murid itu. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita diuji guru dengan ujian yang menzohirkan seperti itu. Ya. Khawatirnya kita menjadi orang-orang yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hati-hati dengan jebakan-jebakan Batman itu. Ya, hati-hati. Dulu pernah diceritakan juga Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Suatu kali ada orang yang mau berguru sama beliau. Ketika itu datang ke rumah Sayyid Muhammad dan beliau lagi nonton TV. Dan siaran di TV itu kebetulan sepak bola ya. Ketika dia duduk di samping Sayyid Muhammad ketika itu ketawa-ketawa. Wah, ya seperti orang main bola kan, nonton bola kan ada refleks gitu kan. Sehingga terbesitlah di dalam kalbu calon murid ini ada kata-kata yang meremehkan Sayyid Muhammad. Katanya syekh besar, orang alim, ahli zikir, terkenal di Arab Saudi ya. Jadi Sayyid Muhammad ini ulama besar Saudi yang wafat tahun 2004 dan beliau dituduh bid'ah oleh ulama-ulama Saudi di waktu itu. Ya. Nah, ketika itu Sayyid Muhammad beliau kasyaf ya. Beliau senyum aja ngelihat orang ini. Saya walaupun ketawa, kata Sayyid Muhammad, insya Allah nama Allah sudah di dalam kalbu saya. Langsung beliau tanggapi, padahal dia ngomongnya hanya dalam kalbunya. Dia hanya berbisik dalam kalbunya, masa sih guru orang ahli zikir seperti ini, nonton bola seperti orang nggak ada adabnya. Terus langsung dijawab oleh Sayyid Muhammad, saya ini sekalipun saya nonton bola, lafaz Allah nggak berhenti dalam kalbu saya. Sampai akhirnya calon murid ini taubat, minta ampun, taubat kepada Allah dan minta maaf ke Sayyid Muhammad. Nah, itu cerita itu masyhur. Ya. Jadi kadang sekali lagi Syekh Kamil itu berakting dengan acting yang tidak sesuai dengan perspektif kita. Tujuannya adalah untuk menguji sejauh mana tasdik kita kepada apa yang beliau sampaikan. Nah, sehingga jangan jadikan itu sebagai salah satu syarat kita berguru. Kalau dia sesuai dengan perspektif saya, maka dia guru saya. Tapi kalau tidak sesuai, berarti dia bukan guru saya. Nah, hati-hati. Jangan berguru dengan perspektif. Justru kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan guru. Nah, itu ya. Jadi seorang Syekh Kamil itu harus sempurna di dalam dirinya syarat-syarat tarbiyah, tazkiyah,
irsyad, dan imdad. 4 itu harus ada dalam diri seorang syekh yang kamil. Wa syahida fihi ahlul kamal bi annahu balagha mablaghar rijal. Dan ada saksi dari orang lain yang setara dengan dia atau yang lebih tinggi dari dia, maksudnya mursyid yang lain, bersaksi kalau dia sudah sampai di maqam yang dia ada sekarang itu. Nah, ini syarat. Syekh kamil itu harus ada juga saksi kalau dia merupakan syekh yang sudah layak untuk mengajar. Nah, jadi ini bukan sembarangan ya. Harus ada saksi juga, harus ada bukti juga. Wasarat fihi adabul masyakhah siryanar ruhi fil jasadi. Dan diterapkan pada diri syekh yang kamil itu, maksudnya berlaku di dalam dirinya, atau dia melakukan adab-adab keguruan sebagaimana berlakunya ruh di dalam jasad. Maksudnya adab dia itu sudah mendarah daging di dalam dirinya. Ya. Adab dia sebagai guru itu sudah mendarah daging, sudah menjadi kebiasaan dia untuk beradab baik kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, dan kepada siapapun. Jadi seorang syekh yang kamil pasti menjaga adab. Dan perlu diketahui bahwa Bapak semuanya, semakin tinggi makam seseorang dalam bab spiritual ini, maka semakin banyak adab yang harus dia lakukan. Kemarin kan ada adab-adab ya, adab murid. Nah, adab guru jauh lebih banyak lagi. Jadi jangan dikira, wah masa kita banyak aturan seperti ini. Syekh juga banyak aturan. Abu Ya Ar-Razi itu adab beliau 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat dari kita itu. Ya. Jadi jangan ngira, wah enak ya jadi guru. Ada kan yang lihat, kadang beliau duduk-duduk kan kalau yang pernah di Mutmainnah, ketika kita disuruh zikir dalam kelambu, beliau duduk-duduk ngobrol gitu kan. Enak ya jadi guru. Kerjanya cuma duduk-duduk doang. Padahal secara syarat ya, adab guru itu jauh lebih banyak dari adab murid. Jadi nggak gampang jadi guru mursyid itu. Nggak gampang jadi Buya Razi itu, nggak gampang ya. Jadi jangan sekali-kali suuzon dengan guru. Bisa jadi beliau lagi menyamar. Lagi nyamar, bisa jadi nyamar itu. Yang lagi zikir itu dia hatinya ngomong nggak? Katanya mursyid. Kita disuruh zikir, dia cuma duduk-duduk doang. Nah, kalau sempat ada yang kepikiran seperti itu wajib taubat lagi tuh. Ya, karena sudah suuzon kepada guru. Oke. Bihaitsu zaharat alaihi sibghatul wasilina ila Allah taala. Nah, seperti apa adab keguruan yang ada di dalam diri seorang guru itu, seorang syekh yang kamil itu, dengan bahwa nyata pada dirinya bekas atau celupan orang-orang yang sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nanti akan terlihat ya, bagi orang yang bisa melihat, akan terlihat adanya sibghah di dalam diri guru itu. Nah, sehingga kalau itu sudah ada, kalau sudah ketemu dengan orang yang seperti itu, maka jadikanlah dia sebagai guru dan jadilah sebagai murid yang shadiq kepada guru tersebut. Nah, itu pesan beliau di sini. Nah, walikullin minal masyakhati wasuhbati adabun makhsusatun. Dan bagi tiap-tiap dari guru, suhbah, ya adab berguru, itu ada adab-adab yang diatur secara tersendiri. Nah, di sini nanti akan dijelaskan ada adab menjadi guru, ada adab menjadi murid, ada adab bagaimana berguru dan seterusnya. Nah, ini betul-betul kita jaga supaya apa yang kita dapatkan benar-benar berasal dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke.
Nah, sedikit lagi, akhdhul ahdi. Nah, sekarang kita akan membahas poin-poin yang kita amalkan selama ini, yang menurut sebagian orang itu nggak ada dalilnya. Nah, sekarang kita bahas. Pertama, akhdhul ahdi, prosesi mengambil janji dari guru, atau yang diistilahkan dengan talqin. Kalau di kampung itu istilahnya baiat, ya, baiat. Tapi kalau Buya Ar-Razi beliau nggak menggunakan istilah baiat, karena baiat itu konsekuensinya besar, kata beliau. Dan baiat itu cukup nanti di akhir zaman saja, ya. Jadi baiat, siapapun yang melanggar baiat kepada guru, maka dikhawatirkan matinya dalam kondisi su'ul khatimah. Nah, itu makanya beliau tidak membaiat kita. Beliau hanya mentalkin. Nah, bagaimana proses talqin ini dalam suluk atau dalam tradisi sufi? Nah, sekarang kita akan lihat nih, apakah talqin itu yang kita jalani selama ini itu ada dalilnya atau tidak. Kaifiyatu akhdhil ahdi 'alal murid ayyamurahu syaikhu bil julusi baina yadayhi mutawarrikan aksa tawarrukis salati bi ay yajlisa 'ala warakihil aymani wa yansibu rijlahul yusra. Adapun tata cara talqin 'alal murid, kepada seorang murid, ayyamurahu syaikhu, bahwa memerintahkan seorang guru terhadap sang murid itu bil julusi baina yadayhi, untuk duduk di hadapan guru. Nah, ini saya bacakan aja. Ini sebagai bukti kalau apa yang kita lakukan itu sesuai jalur gitu. Nah, seperti ini. Bagaimana prosesnya? Seorang guru memerintahkan calon murid itu duduk di hadapannya, mutawarrikan, dalam kondisi duduk tawarruk. Aksa tawarrukis sholati, kebalikan duduk tawarruk sholat. Nah, ini yang kita amalkan dalam tawajuh. Duduk tawarruk kiri. Tawarruk kiri itu tawarruk sholat atau kebalikannya? Kebalikan tawarruk sholat. Nah, di sini ada teksnya. Berarti duduk yang kita amalkan dalam tawajuh itu dari sini munculnya nih. Ya, jadi duduk di hadapan syekh dengan duduk tawarruk seperti atau kebalikan tawarruk salat. Bi ayyajlisa, dengan bahwa duduk dia di atas pinggul yang sebelah kanan dan menegakkan kaki yang sebelah kiri. Ya kan? Kalau sebelah kiri kan kebayang ya. Telapak kaki yang kiri berdiri gitu. Thumma yubayyinu lahu mahallal qalbi. Kemudian sang guru itu menjelaskan kepada murid tempat latifah qalbu. Biasanya kalau talqin dijelaskan qalbu di mana? Nah, di mana qalbu, wa annahu, dan bahwasanya latifah qalbu itu di mana dia atau apa bentuknya? Sanubariyus syakli. Dia merupakan sesuatu yang abstrak. Jadi kan dalam tawajuh kita kan disuruh zikir qalbu. Qalbu yang dimaksud itu qalbu yang mana? Qalbu sanubari. Qalbu yang sifatnya abstrak, yang di dalam dada, tapi bukan jantung. Ya, bukan jantung. Di mana tempatnya? Tahta sadyil aisari, yaitu di bawah payudara sebelah kiri. Bi usbu'ain, dengan 2 jari. Maksudnya 2 jari sebelah di payudara sebelah kiri. Nah, sesuai nggak dengan apa yang kita bahas dalam tarekat itu? Jadi guru itu sebelum ditalqin, dia menjelaskan yang dimaksud dengan qalbu dalam istilah kita adalah sesuatu yang abstrak yang berada di payudara sebelah kiri
atau 2 jari sebelah kiri di bawah payudara yang sebelah kiri. Nah, itu yang dimaksud dengan qalbu. Thumma yastaghfirullaha asy-syaikhu wal muridu yutabi'uhu. Kemudian sang guru beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, wal muridu yutabi'uhu, dan murid mengikutinya. Sama, guru beristighfar, kemudian murid mengikuti. Khamsan wa ishrina marratan, sebanyak 25 kali. Ya, sebanyak 25 kali. Thumma yaqra'u syaikhu al-Fatihata marratan wal ikhlasa thalathan. Kemudian sang guru itu membaca surah Al-Fatihah sekali, kemudian membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, wa yuhdi mithla thawabiha ila sahifati hadrati sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sang guru membaca surah Al-Fatihah sekali dan surah Al-Ikhlas 3 kali, dan menghadiahkan bacaan itu kepada yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah biasa talqin seperti ini? Ya kan? Ya kan? Ada tawassul dulu kan ke Nabi. Nah, setelah ke Nabi ke siapa lagi? Setelah ke Nabi kepada Syekh Muhammad Bahauddin Syah Naqsyabandi. Nah, ini prosesi talqin seperti ini. Kemudian setelah beliau siapa lagi? Kemudian kepada Ruhaniyah Qutubil Irsyad wa Ka'batil Imdad Ra'si Tariqina wa Ra'isi Fariqina, yaitu Hadratus Syekh Maulana Syekh Al-Khalid Al-Baghdadi. Ya, jadi baca Al-Fatihah, kemudian dihadiahkan kepada siapa dulu? Pertama kepada Nabi, kemudian kepada Syekh Bahauddin Syah Naqsyabandi, kemudian kepada Maulana Khalid Al-Baghdadi. Kemudian kepada Ruhaniyah warithi sirrihil mubin bahjatil awliya wal mursyidin al-jaddil amjad Syekh Muhammad Syamsuddin Al-Khan. Nah, ini karena beliau punya guru namanya Syekh Muhammad Syamsuddin Al-Khani. Jadi untuk tawassul yang selanjutnya itu nanti tergantung siapa guru dari guru kita. Biasanya nanti guru itu memerintahkan kita bertawassul kepada beliau-beliau. Nah, itu proses talqin. Ya, proses di mana seseorang guru mengajarkan talqin kepada sang murid. Nah, setelah itu apa? Summa ya'murul murida bitaghmidhi 'ainaihi. Kemudian sang guru memerintahkan murid itu untuk memejamkan kedua matanya. Wan nazri ila qalbihi bil khayal, dan fokus pandangan ke dalam qalbu. Qalbu yang mana tadi? 2 jari di bawah payudara sebelah kiri. Wan nazri ila qalbihi bil khayal. Kemudian fokus memandang ke dalam qalbu yang sebelah kiri. Wa yatawajjahu lahu 'ala nahwil ma'rufi 'indahum. Nah, kemudian sang guru mentawajuhi murid sesuai dengan cara yang ma'ruf di kalangan mereka. Nah, biasanya kan ditalkinkan kan kalimat la ilaha illallah, atau kalimat Allah Allah, atau kalimat hu Allah, dan seterusnya. Thumma yulaqinuhu ma yunasibu isti'dadahu minal adhkaril atiyati. Kemudian sang guru mentalkinkan murid itu dengan zikir-zikir yang sesuai dengan kondisi murid. Nah, disinilah terkadang kita melihat, ya, tidak semua orang yang datang ke Abuya itu langsung beliau talkin. Kenapa nggak langsung ditalkin? Karena di sini ngelihat dulu istiadatnya murid itu seperti apa, persiapan diri dia itu seperti apa, apakah dia sudah layak ditalkin atau belum. Ya, nah itu makanya kenapa diribat, ya, Abuya kalau sebelum ditalkin itu harus baca zikir ya Hayyu ya Qayyum dulu kan.
Tujuannya adalah untuk mempersiapkan kalbu supaya pantas untuk ditalkin. Nah, itu ibarat ladang. Ya, kalau kita ingin menanami tumbuh-tumbuhan atau padi misalnya, itu sawah harus diapain dulu? Digemburkan dulu atau dibiarkan saja keras? Digemburkan dulu supaya dia bisa ditanami. Nah, seperti itu juga lah proses yang ada dalam prosesi talqin. Nah, itu makanya tidak semua orang langsung ditalkin sama Abu ya, harus disiapkan dulu. Ya, disiapkan dulu zikir-zikir persiapan sebelum talqin. Kemudian wa yaghliqul baba inda tawajjuh. Kemudian mengunci pintu ketika bertawajjuh. Nah, kunci pintu itu maksudnya supaya orang-orang orang-orang asing enggak masuk. Nah, kalau di sini gimana kunci pintunya? Lampunya dipadamkan. Nah, itu masuk dalam bab ini. Oke, sedikit lagi wa huwa min ahammis syurut indana. Dan cara-cara seperti ini itu merupakan syarat-syarat paling penting dalam prosesi talqin. Wa sanaduna fi taghmidil ainain, dan sanad kita dalam hal wajibnya memejamkan mata. Kemudian harusnya mengunci pintu ketika tawajuh misalnya, itu didasari oleh hadis-hadis Nabi yang ditulis atau yang dimunculkan langsung oleh Jaddil Amjad, ya, oleh seorang ulama. Maksud ulama ini adalah kakek beliau sendiri. Jadi kalau ada yang ragu tentang tata cara ini, kata beliau, nah silahkan baca kitab yang ditulis oleh kakek kami sendiri, kata beliau, yang judulnya adalah Bahjatus Saniyah. Ya, wa ghairihi, dan di kitab-kitab lain yang ditulis oleh para wali-wali yang arif dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini proses pertama ketika seseorang ingin usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia harus menjalani berguru kepada seorang mursyid, kepada syekh yang kamil. Kemudian setelah mendapatkan syekh yang kamil itu baru mengambil talqin dari guru itu dengan proses yang sudah kita bacakan tadi. Nah, ini masih pertama ini, masih awal-awal. Nah, insyaallah besok kita akan jelaskan lagi proses-proses yang setelahnya dengan tujuan supaya kita yakin kalau apa yang kita amalkan ini punya dasar. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita bacakan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.